Halo sahabat anti hoax, balik lagi di BTS atau Bincang Tanggal Hoax bersama saya Rizky Maulana sebagai host BTS di episode ke-14 ini. Nah, konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media yang dilaksanakan oleh Mavindo bersama mitra lainnya, yang bertujuan untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, pada episode BTS kali ini kita akan membahas seputar survei tentang literasi digital Indonesia tahun 2021 yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Berkaitan dengan tema ini, kita sudah ditemani oleh Mbak Vivi Zapki selaku manajer riset Kata Data Insight Center. Halo Mbak Vivi, apa kabar? Halo Rizky, kabar baik. Ya, Alhamdulillah. Nah Mbak, mungkin sebelum memulai sesi pertanyaan, Mbak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Rizky. Saya Vivi Zapki, saya manajer riset di Kata Data Insight Center. Kata Data Insight Center ini adalah pusat riset yang dimiliki oleh Kata Data. Kata Data seperti teman-teman mungkin tahu bahwa Kata Data adalah media yang berbasis jurnalisme data. Memang mainnya memang data gitu, dan kami adalah business unit di bagian yang khusus melakukan riset untuk publik maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Nah, belakangan ini ada kesibukan apa sih Mbak nih? Ya, macam-macam Ki. Kami ada banyak riset yang kami lakukan, macam-macam dari komersial maupun sosial ya. Yang belakangan banyak kami lakukan adalah riset-riset terkait dengan perkembangan ekonomi digital. Jadi kita lihat kan ekonomi digital Indonesia berkembang pesat ya. Jadi kami melihat perilaku konsumen seperti apa, lalu impact soal COVID juga banyak riset yang kami lakukan, melihat impact-nya terhadap orang Indonesia ya, baik itu dari pemanfaatan medium-medium digital maupun terhadap ekonomi dan sebagainya, sosial dan sebagainya. Ya, luar biasa sekali ya Mbak. Nah, selama bulan Ramadan ini ada aktivitas terhambat nggak sih Mbak atau normal-normal aja nih? Normal-normal saja Ki, berkat kemajuan teknologi kayaknya makin terbantu kita kan. Sekarang nggak perlu banyak kita jalan di luar kan, kita sedang pandemi dan perkembangan teknologi yang luar biasa ini bikin kita tetap bisa bergerak nih, baik meeting gitu ya, riset itu tetap bisa jalan karena hal ini gitu. Seperti kalau kita di survei kan kadang-kadang harus turun ke lapangan nih, tim lapangan tetap turun, tapi ada beberapa bagian dari proses riset itu yang bisa kita tetap jalankan tanpa harus ketemu gitu, jadi lebih aman gitu. Jadi melalui daring lah ya. Betul. Oke. Ya, kita langsung ke pertanyaan aja nih Mbak ya. Baik. Ya. Pertanyaan pertama nih, hasil survei Kata Data Insight Center dan Kominfo, literasi digital Indonesia berada di level 3,49 pada tahun 2021, atau berada dalam kondisi sedang. Mungkin Mbak Vivi bisa menceritakan sedikit terkait survei tersebut dan tujuan survei ini dilakukan itu untuk apa? Baik, jadi betul dalam pengukuran kami di survei literasi digital 2021 itu Indonesia kalau dalam skala 5 ya, skornya masih di 3,49. Jadi sedang mendekati baik, tadi belum baik gitu ya, masih di tengah-tengah lah, lewat sedikit kalau kita lihat angka 5. Nah, indeks ini disusun oleh kami sebenarnya, kami mendapat perintah dari Kominfo 2 kali, 2020 dan 2021. Jadi 2020 kami juga melakukan pengukuran yang sama, dan 2021 kami kembali dipercaya untuk melakukan pengukuran berikutnya. Nah, pengukuran ini tujuannya sebetulnya ingin melihat perkembangan upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan literasi digital gitu. Kita pengen lihat kita sudah membaik atau tidak, lalu memetakan juga sejumlah masalah ya. Kira-kira kita punya masalah di mana nih, apa yang perlu diperbaiki. Dan diharapkan dari survei atau riset ini nanti bisa mensupport upaya-upaya dan kebijakan untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia. Nah, kalau mungkin saya ceritakan juga sedikit, tahun 2020 itu pengukurannya dengan 2021 ada perkembangan ya, ada update gitu. Kalau 2020 kami berusaha mencari bersama dengan Siberkreasi juga tim riset Kominfo, mencari alat ukur yang pas untuk mengukur indeks literasi ini. Kami mengacu pada pengukuran serupa yang dilakukan oleh UNESCO gitu ya. Lalu Kominfo di tahun 2020 menuju 2021 kemudian mengeluarkan yang namanya roadmap literasi digital. Nah, kemudian
2021 pengukuran berikutnya kami menyesuaikan lagi dengan roadmap literasi digital itu yang terdiri dari 4 pilar ya kalau dilihat literasi digital itu ada digital ethics, digital safety, digital culture, dan digital skill. Nah, kami mengacu ke sana, namun tetap juga mengacu pada pengukuran UNESCO. Jadi unsur-unsurnya masih mencakup hal tersebut gitu. Nah, survei ini kami lakukan di 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Jadi sebarannya cukup masif dengan 10.000 responden, dan metode yang kami gunakan itu kami harapkan ini itu cukup mencerminkan kondisi Indonesia, dan sekali lagi kami ingin ini adalah basis acuan gitu untuk siapapun yang bergerak dalam upaya peningkatan literasi digital, punya acuan penelitian gitu untuk dijadikan basis untuk melakukan gerakan dan peningkatan literasi. Berarti sudah 2 kali dipercaya oleh Kominfo ya, Mbak. Di tahun sebelumnya juga diajak oleh Kominfo ya Mbak untuk melakukan survei ini. Nah, berarti tujuan survei ini dilakukan untuk langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk meningkatkan literasi digital ke depannya ya Mbak? Betul, dan pengukuran ini jadinya untuk 2 tahun belakangan kan kata data ISA Center yang dipercaya untuk melakukan itu, dan mungkin saja nanti pihak-pihak lain, tapi yang kami lihat bahwa Kominfo itu ingin secara reguler mengukur, melihat progres kita gitu ya. Jadi istilahnya itu ada raport lah untuk melihat perkembangan dari upaya-upaya yang kita lakukan. Nah Mbak, untuk kriteria dan karakteristik atau responden seperti apa sih yang masuk dalam survei ini, Mbak? Atau survei ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan data mungkin seperti wawancara atau melalui questionnaire online, Mbak? Survei ini dilakukan dengan metode multi-stage random sampling. Jadi multi-stage random sampling itu probability ya. Jadi setiap orang Indonesia yang mengakses internet, kami harapkan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesempatan menjadi responden di sini. Jadi bukan online ya, jadi face to face. Jadi home visit. Kalau multi-site random sampling sederhananya itu semuanya di random. Jadi kalau provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia kan sudah pasti tercakup gitu ya. Nanti kecamatan mana yang disurvei itu di random. Jadi bukan kami tunjuk-tunjuk aja, enggak ini. Jadi di random pakai mesin gitu ya. Di random, lalu kelurahan yang mana di random lagi, RW yang mana, sampai RT, sampai bahkan di dalam unit rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga itu kita nggak asal yang ada siapa gitu, enggak. Jadi kami menggunakan kami random lagi untuk mendapatkan siapa yang yang dapat disurvei. Nah, yang kami survei adalah rumah tangga anggota rumah tangga usia 13 sampai 70 tahun yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Jadi sebenarnya kami dapat juga tuh misalnya dari sekian rumah tangga berapa orang anggota rumah tangga, berapa orang yang akses internet. Nah, itu juga kita dapatkan lewat survei ini. Dan karena metodenya multi-stage random sampling ini cukup mencerminkan proporsi di Indonesia ya, dan juga kami harapkan juga ini menggambarkan Indonesia. Lalu ada data menarik nih Mbak, sebagai contoh diantaranya adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai wilayah atau daerah kota besar Indonesia. Tapi keduanya tidak masuk ke dalam 10 besar daerah atau wilayah dengan skor indeks literasi tertinggi. Nah, gimana sih pandangan Mbak Vivi terhadap hal ini? Atau mungkin ada temuan menarik lainnya selama melakukan survei ini, Mbak? Ya, ini adalah beberapa temuan menarik. Dalam asumsi kita kan, secara umum kan, selalu pandangan bahwa gitu ya, semestinya kota yang maju literasinya lebih maju dong gitu ya, kayak Jakarta metropolitan gitu, literasinya pasti lebih bagus dong dibanding wilayah yang lebih sepi penduduk, yang akses internetnya jelek. Ternyata lewat riset ini beberapa asumsi itu ada yang ternyata nggak selalu benar gitu, bukan berarti tidak benar ya, nggak selalu benar. Merujuk 2 kali survei yang kami lakukan, ternyata ada hubungannya antara tidak ada terlalu ada hubungan antara yang punya akses banyak dengan yang tidak punya akses gitu. Kami bahkan menemukan wilayah yang padat penduduk itu justru
literasinya kadang-kadang rendah gitu. Dan kami cukup banyak diskusi ketika itu. Kenapa ya? Karena kadang-kadang kan survei itu nggak selalu bisa menjawab why secara pasti gitu ya, penyebabnya itu gitu ya. Kami menemukan data itu gitu. Nah, dalam diskusi kami selalu kami melihat ada kemungkinan gitu ya, ada di beberapa wilayah yang fasilitas aksesnya terlambat datang gitu, dibanding wilayah yang lebih maju seperti Jakarta gitu. Kadang literasinya lebih bagus gitu. Itu sementara mereka yang di wilayah urban literasinya malah lebih jelek gitu. Nah, ini ternyata berhubungan di luar dari faktor itu gitu. Ada pendidikan justru lebih berpengaruh gitu ya. Lalu usia ternyata lebih berpengaruh. Jadi kalau misalnya orang kota belum tentu literasinya bagus, itu bisa jadi mereka terterpa informasi cukup banyak tapi belum siap gitu. Jadi bayangkan ada orang di wilayah pedesaan gitu, akses internetnya kan susah, yang bisa beli gadget juga terbatas. Biasanya yang punya gadget yang bagus itu penghasilannya lebih tinggi gitu ya, yang penghasilan lebih tinggi itu biasanya pendidikannya juga lebih bagus gitu ya. Nah, yang di kota gitu belinya gampang gitu ya, karena aksesnya ada, sinyalnya ada gitu, belum tentu pendidikannya lebih bagus gitu, literasinya lebih bagus. Nah, hal-hal semacam itu. Terus kami juga melihat bahwa ini sebenarnya kayak challenge gitu ya. Temuan ini agak mematahkan asumsi gitu. Ketika teman-teman misalnya Gerakan Nasional Literasi Digital melakukan kegiatan atau upaya untuk mensosialisasikan literasi, kami harus ke wilayah-wilayah yang lebih tertinggal dong kalau gitu ya, karena asumsinya tadi yang wilayah yang lebih tertinggal dari segi akses itu literasinya jelek gitu. Ternyata enggak juga, orang-orang kota itu masih butuh gitu. Bahkan kadang-kadang mereka jauh lebih banyak kan jumlahnya, lalu mereka aksesnya lebih tinggi, malah cenderung lebih mudah misalnya kayak nyebarin hoak dan sebagainya. Nah, ini yang kami harapkan dapat berguna bagi teman-teman yang melakukan upaya-upaya peningkatan literasi gitu. Mereka mesti kemana, fokus kemana, dan kami harapkan ini bisa mereka gunakan. Oke Mbak, nah ada penurunan skor indeks literasi dari 2020 ke 2021 ya, ini pada indeks digital ethics dan digital safety. Nah, mengapa bisa terjadi ya Mbak? Nah, ini juga panjang kami bahas ketika kami melakukan riset ini. Ini menarik nggak kok? Apa sih sebabnya? Karena kadang survei ini nggak bisa menjawab itu tadi ya, sebab penyebab gitu. Boleh bisa aja sih kalau dalam hitungan, karena survei ini adalah survei kuantitatif gitu. Kita bisa mencari sih kayak dalam rumus-rumus statistik kayak regresi gitu ya, apa sebagai faktor pengaruh gitu. Dan di sini kami tidak sampai, karena fokusnya mengukur indeks literasi, nggak sampai sedalam itu untuk mencari apa yang menyebabkan penurunan dan sebagainya. Dan kami diskusi cukup alot ini, apa ya kira-kira penyebabnya. Tapi kalau melihat fenomena di luar gitu ya, kita lihat bahwa Indonesia itu kan saat ini perkembangan ekonomi digitalnya luar biasa dahsyat. Inovasi-inovasi di bidang digital itu cepat banget kan. Mungkin 2018, 2016 namanya finansial teknologi fintech belum terlalu ada kan. Sekarang orang udah kenal fintech, butuh duit sedikit atau pay letter gitu udah ada gitu kan. Mau belanja dikit, oh ya gue pakai ngutang aja dulu deh gitu. Itu udah dengan mudah gitu. Oh ternyata saya bisa pinjam uang dengan hanya balas SMS misalnya. Itu kan baru beberapa tahun belakangan ini. Nah, dalam diskusi kami melihat kemungkinan ini juga salah satu pengaruh kenapa misalnya digital safety dan etik ini menurun ya. Jadi pengetahuan kita, edukasi kita dengan perkembangan teknologi ini saling kejar-kejaran kan. Jadi ini udah ada inovasi baru lagi, kita belum teredukasi benar gimana menyesuaikan dengan ini gitu. Dan itu muncul di etik dan safety gitu. Nah, inovasi-inovasi kayak finansial teknologi, di bidang finansial teknologi kan, ini yang paling banyak. Kami juga sebenarnya punya riset lain terkait dengan ini gitu, soal safety ini. Kami melihat dalam temuan kami itu kelihatan kalau sebenarnya kesini itu
agak apa ya, agak gagap menyesuaikan dengan inovasi itu, lihat kemampuan kita gitu. Oh iya fasilitasnya ada, tapi how to-nya, akhirnya mereka terjebak kan, jadi apa namanya itu data mereka dicuri gitu kan, atau terlibat utang gitu, karena mereka nggak teredukasi cukup baik di bidang apa keamanan digital itu gitu. Etik juga gitu kan, kita lihat terakhir belakangan itu semua orang kayaknya pengen online, semua orang pengen jadi konten kreator gitu ya, karena kayak ngeliatin ini sesuatu yang apa namanya itu sesuatu yang hype yang baru gitu, tapi ternyata nggak semua siap kan. Kita lihat ada fenomena di mana apa namanya itu seseorang rame-rame dibully netizen. Kadang-kadang ada orang yang kayak nggak ada kerjaannya selain ngebully orang gitu, ngebully artis gitu. Nah, ini yang menurut kami kemungkinan jadi penyebab penurunan indeks di ethics dan safety ya. Jadi ketidaksiapan kita mengimbangi perkembangan digital ini gitu. Oke Mbak. Jadi masih banyak faktornya ya Mbak, kenapa penurunan skor indeks literasi tersebut turun ya Mbak ya. Nah, ya betul Ki, dan kami berharap sih sebenarnya ada orang lain juga yang meneruskan penelitian kami gitu ya. Ini menurunkan, mencari jawaban why-nya. Kami berharapkan suatu saat ada yang bisa melakukan itu juga. Oke, nah Mbak, dalam survei ini responden yang ada mayoritas adalah generasi muda atau generasi Z dan Y. Apakah ini kesengajaan atau bagaimana Mbak? Tidak disengaja Ki. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kan metode kita kan multi-state random sampling. Kalau dalam penelitian itu metode inilah yang paling bisa menggambarkan apa suatu area ya, suatu wilayah ya, karena semua orang punya kesempatan yang sama kan untuk jadi responden gitu, nggak dipilih. Kalau kita survei online kan yang dapat bisa jadi responden hanya yang mengakses internet atau terterpa iklan survei tersebut gitu. Nggak fair gitu kan. Kalau di sini multi-state random sampling, probability gitu ya, jadi semua orang punya kesempatan yang sama seperti saya bilang tadi gitu, dan ini mencerminkan proporsi Indonesia gitu. Seperti yang kita lihat kan sebenarnya dalam ini inline sebenarnya sama survei yang dilakukan oleh BPS 2021. Kita lihat kalau yang paling besar sekarang itu kelompok Gen Z dan Gen Y gitu. Mungkin kita bisa merujuk ke situ. Jadi nggak heran kemudian ketika kami survei akhirnya yang gede generasi itu gitu. Oh, jadi benar-benar random ya Mbak ya cara surveinya. Nah Mbak, pendekatan setiap individu atau kelompok itu kan mempunyai metode yang berbeda ya Mbak, berkaitan dengan generasi muda saat ini yang digital natif nih Mbak. Apakah perlu ada pendekatan khusus kepada generasi-generasi muda sekarang, mengingat jumlah mereka yang mayoritas aktif di media sosial dan dapat menjadi ujung tombak dari agen atau subjek cakap literasi digital Mbak? Ya, saya rasa perlu ya, dan itu perlu treat khusus seperti tadi Rizky bilang kan, paling banyak kan porsi penduduk kita saat ini di Gen Z dan Gen Y gitu kan. Dari jumlah aja udah gede banget ya, pasti berpengaruh. Terus mereka digital native kan dibanding generasi sebelumnya gitu ya, yang mungkin bahkan masih gagap dan sebagainya. Mereka betul sangat bisa jadi ujung tombak, dan pendekatan mereka khusus karena karakter setiap generasi, pengelompokan generasi itu agak beda-beda gitu. Misalnya yang temuan kami di survei ini gitu, semakin muda usia itu pilar digital skill, digital safety, digital culture itu semakin tinggi. Tapi semakin muda nilai di pilar digital etiknya semakin rendah nih. Nah, secara keseluruhan kan juga kami temukan kalau indeks literasi digital semakin muda itu semakin tinggi. Jadi yang muda ini literasinya memang lebih bagus gitu, tapi masih perlu perbaikan di etik gitu. Nah, setiap generasi itu kan beda. Jadi sehingga ketika kita melakukan pendidikan literasi digital, termasuk juga melakukan edukasi hoax, itu kita perlu memperhatikan karakteristik masing-masing sehingga kita bisa menemukan medium yang tepat, lalu juga cara yang pas untuk mereka, dan fokus kemana nih yang perlu diperbaiki. Kayak yang temuan kami survei ini gitu ya, yang muda ini digital ethics-nya agak lebih rendah gitu. Mungkin mereka perlu diarahkan ke etis, nggak usah terlalu diajarin lagi digital skill gitu kan. Mereka udah lebih jago dong dari yang ini gitu. Dari lahir aja udah terterpa kan, udah anak SD sekarang udah bisa programming kan, bikin aplikasi udah bisa gitu, anak SD gitu. Nah, skillnya mungkin nggak perlu terlalu di ini lagi gitu, tapi fokus ke hal lain yang mana mereka perlu dibantu, di-upgrade kemampuannya gitu. Nah, generasi-generasi yang lebih senior itu mungkin masih butuh tuh di skill tuh.
mereka mungkin perlu diajari juga beradaptasi. Kalau saat ini misalnya kita dalam kondisi pandemi di mana akses dibatasi kan, perkembangan teknologi juga makin maju, mungkin mereka perlu dibantu menyesuaikan diri juga skillnya, kayak misalnya gimana caranya belanja online, basic banget buat generasi muda, nggak perlu lagi, jangankan belanja online, ngutang aja dia udah bisa kan online kan. Nah jadi beda-beda gitu. Jadi kalau kita tujuan kami salah satunya itu di riset ini, kami pengen ngasih masukan kepada siapapun yang melakukan upaya gerakan nasional literasi digital, siapapun yang terlibat di dalamnya dapat menggunakan hasil penelitian ini, lalu menjadi basis mereka menyusun program, menyusun fokus gitu ya, supaya nanti lebih tepat sasaran. Oke, Mbak. Nah, Mbak, terkait wilayah survei yang dilakukan juga pada daerah rural atau kita sebut saja pedesaan ya, Mbak ya. Adakah temuan menarik terkait wilayah ini dari tema survei yang dilakukan? Seperti yang saya tanyakan sebelumnya nih, Mbak, setiap individu dan kelompok mungkin mempunyai metode pendekatan yang berbeda. Lalu adakah strategi khusus untuk meningkatkan skor literasi di daerah pedesaan atau menggunakan metode yang sama nih, Mbak? Iya. Kalau dari riset kami sebenarnya literasi antara yang urban dan rural itu beda tipis. Memang lebih tinggi sedikit aja dari dari yang rural ya, pedesaan. Nah, mungkin terkait dengan karakteristik itu tentu saja agak beda ya. Misalnya kalau kita mau mengajari karena lebih terkait ke akses ya. Kalau yang urban kan udah pasti semua wilayah sinyalnya ada gitu ya. Kalau yang rural kan di rumahnya ada sinyal, geser dikit ke sana gitu kan udah nggak ada sinyal gitu. Mungkin pendidikan ke mereka nggak bisa tuh kita lakukan dengan cara misalnya kita mau lakukan sosialisasi secara online, nggak bisa tuh di wilayah rural gitu ya. Lalu mungkin harus offline gitu ya, ketemu langsung dengan mereka. Terus nyari metode yang pas dengan perilaku sehari-hari mereka gitu yang sesuai. Nah, kalau wilayah urban kan cenderung keseragaman itu ada ya, kayak karena orang ngelihat hal yang sama, aktivitasnya sama gitu ya. Dibanding yang rural ini kan agak beda, lebih banyak pertanian dan sebagainya gitu. Nah, itu mungkin harus disesuaikan dengan karakteristik rural gitu. Ada riset kami juga yang terkait dengan mungkin ini juga salah satunya ada hubungannya juga ya, ketika kami riset soal UMKM gitu ya, antara UMKM yang di urban dengan rural ini agak beda nih. Yang rural ini lebih banyak UMKM-nya yang pertanian dan sebagainya. Mungkin karena dari sisi pekerjaan, bidang pekerjaan juga beda gitu ya. Kalau yang di perkotaan, urban banyak di sektor jasa gitu. Yang rural ini mungkin ketika kita mau edukasi mereka juga melihat ini gitu. Oh, kebutuhan mereka apa gitu. Kalau di survei kami di UMKM tuh biasanya kalau kecenderungan sektor pertanian itu paling tertinggal tuh. Ketika mereka mengadaptasi ke digital itu paling tertinggal. Jadi mungkin mereka butuh di sana tuh dibantu gitu. Oh iya, kalau kami di pekerjaan kami petani gitu ya, apa yang bisa kami lakukan, apa yang kami bisa akses gitu. Terus kalau sinyalnya nggak terlalu kencang-kencang banget, itu juga harus disesuaikan kan. Nggak mungkin ngakses video gitu kan di daerah rural gitu kan. Mungkin lebih banyak yang tertulis, bacaan gitu, lebih mudah mereka buka kayak gitu. Mungkin semacam itu sih yang membedakan. Oke, berarti tergantung ketersediaan koneksi di setiap daerah ya, Mbak ya, menyesuaikan ketersediaan sinyal di daerah pedesaan tersebut. Mungkin kalau koneksi atau sinyal kurang bagus, mungkin dari pemerintahnya harus turun langsung ke lapangannya, seperti itu. Betul, saya setuju sih juga harus turun ya untuk melakukan edukasi ya, nggak bisa jarak jauh juga gitu kan, agak beda sih. Orang mau Zoom gimana mereka di kampung sinyalnya jelek gitu ya, agak sulit. Walaupun sekarang kan kalau nggak salah sih udah ada juga kan program pemerintah yang internet masuk desa kayak gitu ya untuk membantu. Tapi jangan lupa juga nih, ini juga problem kan. Kalau ada akses seperti temuan kami di wilayah urban tadi, makin tinggi akses itu bisa jadi nih literasinya juga makin keganggu nanti nih karena terterpa tapi nggak siap gitu. Orang dikasih fasilitas akses tapi nggak disiapkan juga nih literasinya, nanti shock dong gitu kan, terima hoak jadi nggak tahu gitu. Bayangkan mereka terima misalnya berita informasi gitu, tadinya kan cuma di TV gitu ya, nonton TV misalnya atau baca koran yang
kurasinya ada kan, media massa ada kurasi, ada editor dan sebagainya, ada kode etik dan sebagainya untuk mengeluarkan informasi. Begitu dapat akses di mana gitu kan kurasi itu kurang gitu, semua orang bisa bikin konten. Kebayangkan kalau kita nggak siapkan mereka. Jadi yang kami harapkan sebetulnya ketika pemerintah misalnya ngasih akses ke daerah, siapin juga barengan gitu. Siapin juga literasi mereka gitu. Jadi mereka siap gitu, nggak cuma terima akses lalu kayak diserbu, dibom oleh konten-konten yang mereka nggak paham gitu, nggak paham membedakan gitu. Nah ini yang agak kalau nggak berimbang gitu kan kita bisa bermasalah di masa depan. Gitu. Oke Mbak, nah media sosial kan mendapat presentasi yang cukup tinggi atau peringkat kedua setelah televisi sebagai medium dari responden untuk mendapatkan informasi ini Mbak. Padahal kita ketahui di media sosial sendiri masih banjir hoax ataupun ujaran kebencian. Nah, bagaimana Mbak Vivi melihat hubungannya dengan tingkat kepercayaan terhadap media massa atau mainstream yang terus meningkat di satu sisi? Apakah ini dapat membantu responden dalam mencari fakta dari suatu informasi? Ya, perlu saya jelaskan bahwa yang kami tanyakan itu kan di mana mereka dapat informasi. Media sosial itu semua nih ya, termasuk WA, termasuk IG dan sebagainya. Dan bisa jadi ini sebenarnya akses informasi media sosial ini juga mencakup media online yang kita ketahui, baik media massa ya. Kita ketahui kan media massa sekarang membagikan informasi nggak cuma di kanal mereka kan. Jadi misalnya media online dia juga share tuh, mereka punya grup-grup, mereka punya akun Instagram, punya akun Facebook dan sebagainya gitu ya untuk membagikan informasi tersebut dan menjangkau lebih banyak orang agar membaca berita mereka. Nah, ini kan artinya sebetulnya media massa juga sudah paham bahwa orang Indonesia itu aksesnya ke media sosial tinggi gitu. Nah, mereka menjangkau juga lewat situ. Jadi sebenarnya boleh dibilang lebih ke soal kanal aja gitu. Kanal mereka tuh nggak direct gitu ke media massanya, tapi lewat media sosial baru lihat. Nah, terkait dengan itu tadi soal banyaknya berita bohong, hoax yang juga beredar lewat media massa, lewat media sosial. Maka kemudian menurut saya karena media juga punya akses dan juga memanfaatkan media sosial sebagai medium komunikasi, mereka harus memperbanyak konten mereka, termasuk konten yang mungkin yang seperti dilakukan Mavindo dan juga beberapa media kan saat ini punya cek fakta semacam itu kan, itu harus diperbanyak menurut saya dan disebarkan juga melalui medium media sosial. Karena media sosial ini adalah kanal yang paling banyak digunakan. Mereka nggak lari langsung direct ke media tersebut. Misalnya mereka buka berita.com something gitu ya, mereka nggak langsung ke website tersebut, tapi lewat media sosial. Saya terima berita dari media A, misalnya dari TV A, lewat Facebook, baru kemudian menuju ke sana gitu kan. Nah, jadi tugas dari media massa menurut saya juga harus memperbanyak serbuan informasi itu ke memanfaatkan kanal media sosial. Jangan biarkan produksi konten itu oleh pihak-pihak yang nggak ada kurasinya itu gitu. Kita nggak mengharamkan orang produksi konten juga kan, tapi kan nggak ada kurasi kalau untuk itu gitu. Nah itu harus diimbangi oleh media untuk juga memperbanyak konten mereka yang bisa diakses lewat media sosial. Nah Mbak, kemampuan memeriksa fakta adalah kecakapan literasi digital nih, yang sangat penting di tengah kasus hoax dan ujaran kebencian yang banyak muncul di samping masalah keamanan digital. Bagaimana Mbak Vivi melihat terkait hal ini? Perlukah materi terkait hal ini menjadi perhatian khusus, mengingat masih banyak warganet yang belum mempunyai kecakapan literasi digital atau periksa fakta dan peluang mereka terpapar hoax juga masih sangat tinggi? Saya sangat perlu ya Ki ya, karena saya ingin cerita juga sedikit. Sebelum saya terjun ke dunia riset, saya jurnalis ya. Jadi salah satu pekerjaan saya itu melatih wartawan juga. Ketika itu kan awal-awal dulu itu salah satu isu kita terkait dengan keberagaman, dan kami juga mengajarkan ke wartawan bagaimana mencari data yang betul gitu, fakta yang betul. Jangankan yang saya ingin bilang jangankan di kalangan orang awam ya, jurnalis yang lebih teredukasi, punya akses informasi dan tahu bahwa ada yang berita bohong, ada yang enggak. Kadang-kadang nggak punya skill itu gitu. Mereka nggak bisa
apa namanya itu ketika mereka, kalau dulu di zaman saya jadi wartawan kan kalau mau nyari background story, kalau nggak wawancara orang lagi gitu ya, baca buku gitu, cari referensi, clipping. Kalau sekarang kan tinggal googling. Nah, skill itu nggak semua dipunyai bahkan oleh awak media gitu. Pernah dalam satu training saya tunjukkan seorang wartawan senior media cetak gitu ya, salah kutip dan memberitakan informasi yang salah gitu ya. Kalau nggak salah ada artis kuliah di university bla 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 bla, dia kutip dari sebuah sumber yang sebetulnya nggak bisa dijadikan referensi untuk penulisan gitu. Nah itu pun harus diajari satu-satu. Bagaimana cara mengenali gitu ya, mencari informasi yang betul, mengkurasi. Nah jadi menurut saya jika mereka yang punya fasilitas punya kemampuan yang lebih tinggi saja masih perlu di training gitu, apalagi masyarakat awam gitu. Menurut saya masih sangat perlu jika upaya-upaya semacam ini dilakukan untuk terus meningkatkan kemampuan orang mengenali hoak gitu. Dan juga selain mengenali, sebetulnya satu yang beberapa kali kami ukur juga sebenarnya adalah bagi mereka yang sudah terliterasi gitu ya untuk mengenali hoak gitu, mereka harus diajak juga untuk mampu jadi agent of change. Artinya gini, minimal ngasih tahu itu hoak gitu. Misalnya ada di grup WA perbincangan gitu ya. Orang-orang yang sudah punya kemampuan ini harus didorong juga buat mengkoreksi itu gitu. Oh maaf ibu, bapak gitu kan. Kalau nggak salah ini hoak, referensi yang betul ini gitu. Nah, yang kami lihat kemarin itu dalam riset kami, survei kami, mereka yang sudah terliterasi punya kemampuan mengenali hoak dan juga skill memisahkan hoak dan fakta gitu, yang cek fakta, mereka agak reluctant untuk berpartisipasi aktif untuk melakukan itu gitu. Nah, jadi dua menurut saya yang perlu selain mengedukasi mereka dan juga mendorong mereka-mereka yang udah punya kemampuan mengenali hoak ini untuk melakukan sesuatu gitu, bergerak juga gitu. Nanti kan lama-lama kan saling menulari kita harapkan, dan orang-orang jadi makin lama makin teredukasi gitu. Setidaknya nggak ikutan nyebarin gitu. Salah satu hasil survei kami ini juga tuh, kami menemukan sebenarnya masih ada orang Indonesia yang gini, nerima informasi, kita tanya dicek dulu nggak gitu kan, kalau terima informasi atau langsung meneruskan. Masih banyak yang langsung meneruskan tanpa cek dulu gitu. Nah yang kayak gini gitu kan, masih perlu ya kita lakukan edukasi gitu. Jadi ada yang nggak pakai mikir kenapa mas diteruskan gitu. Kalau nggak salah ada yang bilang ya pengen nerusin aja gitu, jadi gampang kan tinggal pencet forward doang gitu kan, jadi diteruskan tanpa dia cek dulu ini hoax atau enggak gitu. Jadi kalau menurut saya sih dua hal itu yang harus dilakukan saat ini. Di WhatsApp sering banget di keluarga saya juga nih Mbak. Betul. Iya, jadi tapi coba lihat berapa orang yang berani mengkoreksi, apalagi yang muda yang mengkoreksi yang tua, yang share misalnya yang tua nih, yang orang tua gitu ya, keluarga lagi ya, hoak gitu ya. Nah, yang muda itu punya problem seperti saya bilang tadi, digital etiknya masih perlu diedukasi. Mereka nggak tahu cara berkomunikasi, mengkoreksi dengan etika yang baik sehingga orang tidak tersinggung, tapi malah kemudian oh iya saya salah gitu, saya benari. Yang ada akhirnya berantem kan, ini unik nih, orang akhirnya berantem, yang satu pengen niatnya baik koreksi gitu ya, tapi karena komunikasinya nggak kurang baik gitu, akhirnya yang dikoreksi nggak terima, dia juga nggak terima, akhirnya berantem gitu. Berarti orang terliterasi dengan baik tidak selalu terhindar dari hoax ya Mbak ya. Jadi bagaimana individu tersebut dapat mencari suatu fakta, istilahnya kritis terhadap suatu informasi lah ya Mbak ya. Nah dan berkaitan dengan hal ini Mbak, menurut Mbak Vivi sendiri siapa sih yang mempunyai peran penting dalam rendah tingginya kecakapan literasi digital seseorang? Gimana ya menjawabnya itu ya, banyak faktor ya. Pertama dirinya sendiri ya, yang pasti dirinya sendiri mau nggak gitu ya terliterasi. Karena kalau orang terliterasi dengan baik sebenarnya manfaatnya kan banyak juga buat bagi dirinya gitu ya. Kalau dengan hoax ya dia nggak ketipu lah kayak gitu ya. Atau kalau kita lihat kalau orang terliterasi digital yang baik, manfaat ekonominya pun ada loh, karena kan peluang-peluang itu kan terbuka banyak begitu teknologi digital ada gitu. Orang bisa cari duit dengan bikin konten lah gitu kan, orang bisa belajar nggak perlu kemana-mana lewat temuan teknologi saat ini.
Bahkan kita bisa belajar di Harvard dengan hanya sekedar online gitu, asal menyediakan waktu dan akses gitu. Nah, selain diri sendiri, menurut saya juga tentu saja berbagai kalangan ya, baik media, pemerintah, itu harus bahu-membahu, kelompok manapun harus bahu-membahu. Karena kalau kita mau bicara soal kesejahteraan di masa mendatang gitu ya, mencapai tujuan kita bersama gitu, kalau ada yang nggak terliterasi berarti ada yang tertinggal nanti gitu kan. Kita nggak boleh gitu kan membangun sebuah negara ada orang yang kita tinggalkan gitu. Jadi harus diajak bareng-bareng, mereka artinya harus diedukasi, diliterasi juga gitu, jangan cuma sebagian. Jadi memang ini tugas bersama dan semua pihak menurut saya juga harus terlibat dalam hal ini siapapun itu gitu. Oke deh Mbak. Nah, melihat metode peningkatan kecakapan literasi melalui GNLD, berapa komposisi materi praktik dengan teori? Adakah fokus terhadap materi praktik dari para praktisi, Mbak? Ya, kalau di Gerakan Nasional Literasi Digital, ini sebetulnya saya nggak tahu persis bagaimana komposisi mereka mengatur yang praktik dan teori ya. Tapi saya harapkan mereka bisa memadukan kedua hal tersebut gitu. Nggak cuma teori aja, karena kadang nggak ngebekas gitu kan, orang dapat materi gitu kan, iya dia di di pengetahuannya dia ada gitu, tapi kemudian ketika dia mau praktik dia bingung, dan itu juga menurut saya perlu dua-duanya gitu, tetap ada. Seperti saya bilang tadi kan, di wartawan aja gitu kan masih perlu diajari tuh, diperlihatkan, oh iya searching itu yang benar ini gitu, kalau referensi yang diambil begini gitu ya, mereka pengetahuannya juga harus di-upgrade gitu kan, mana yang betul mana enggak gitu, dan itu harus dilakukan terus-menerus juga gitu. Jangan nanti misalnya kalau ada survei lagi terkait dengan literasi digital dianggap sudah mencapai baik terus nggak usah ngapa-ngapain, ya jangan juga gitu, nanti kan yang sesuatu yang naik bisa turun juga gitu kalau nggak di-upgrade. Dan sekali lagi diingat bahwa teknologi digital ini berkembang terus, kan kita nggak tahu seperti apa ujungnya. Mungkin teman-teman yang bergerak di isu hoax udah tahu kan sekarang deepfake itu udah luar biasa kan. Kita bisa aja, kalau dulu kan orang bilang no pic is hoax gitu kan, nggak ada foto hoax. Sekarang no video hoax. Sekarang ada video pun bisa jadi hoax. Karena sekarang orang udah bisa merekayasa dari suara gitu kan. Orang ngomong seolah-olah, misalnya yang paling banyak dijadikan contoh itu kan, Obama ngomong seolah-olah Obama yang ngomong, padahal enggak, itu hasil deepfake yang udah diubah gitu, teknologi sudah sedemikian dalamnya gitu. Nah, jadi kalau gerakan ini berhenti begitu saja dan merasa ini udah baik-baik aja, itu nanti jadi salah, karena teknologi itu kan berkembang kayak nggak ada batasnya dan cepat banget, dan artinya kita juga melakukan edukasi di bidang literasi digital, pengenalan hoax dan sebagainya, nggak boleh berhenti dan nggak boleh kalah cepat dari perkembangan teknologi itu. Oke nih Mbak, nah terima kasih ya Mbak Vivi atas sharing waktunya hari ini, sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga bahasan kita kali ini juga dapat menambah wawasan bagi para sahabat anti hoax semuanya. Nah, kalian juga bisa komen di bawah tentang pendapat atau tanggapan terkait konten BTS ini. Dan juga kalian bisa memberikan masukan konten-konten seperti apa sih yang akan seru untuk dibahas di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Mapindo untuk konten edukatif dan yang seru lainnya. Dengan saya, Kiki dan Mbak Vivi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode BTS selanjutnya. Bye. Bye. Nah.